stock split. Ini ada 3 bank syariah ini sudah menjadi satu. Multi Finance Tbk atau ADMF resmi mengakuisisi PT aksi korporasi pemecahan nominal saham atau stok. Kerugian negara sudah terjadi. Akan tetapi sekali lagi Bram, apapun yang bersifat PHK sudah terjadi. Lalu kemudian kerugian negara sudah terjadi. Akan tetapi sekali lagi Bram, apapun yang bersifat reinstatement tentu kita bergembira ya kita sama sekali atas Harapan sama di bawah tuh. sebagai catatan. Ya, sisi dompet sama TikTok ya. Berarti bukan kita lagi TikTok shop dong. Iya, bisa belanja di TikTok ya, belanja vouchernya tuh. Nah, video tadi itu merupakan salah satu contoh dari corporate action. Jadi, corporate action itu merupakan suatu aksi atau suatu tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan yang tentunya akan membawa perubahan material organisasi, di mana perubahan tersebut tentunya akan berdampak kepada para pemegang kepentingan, salah satunya yaitu para pemegang saham. Apa saja sih jenis-jenisnya? Apa tuh? Dadah guys. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada stock split atau memecah nilai saham menjadi kecil seperti yang dilakukan Unilever, di mana harga saham yang awalnya 8.000 dipecah menjadi 1.600 per lembar saham. Yang kedua adalah reverse split atau menggabungkan nilai saham menjadi lebih besar seperti yang dilakukan oleh PT BCA, yaitu di mana harga saham awalnya 8.000 menjadi 35.000 per lembar saham. Ketiga yaitu dividen atau pembagian keuntungan kepada para pemangku kepentingan seperti yang dilakukan oleh Telkom pada tahun lalu membagikan keuntungan sebesar 184 per lembar saham. Yang keempat adalah buyback, di mana jika harga saham terus turun, perusahaan bisa membeli kembali sahamnya dari pasar seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh Gotoh yang membeli sahamnya di harga 3,14 triliun. Yang kelima ialah merger. Merger terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu entitas baru seperti BSI, yaitu merupakan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Keenam yaitu akuisisi. Akuisisi merupakan suatu proses pembelian sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, seperti yang dilakukan oleh TikTok yang telah mengakuisisi Tokopedia. Yang ketujuh ialah IPO atau Initial Public Offering, ialah sebuah perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya, seperti yang dilakukan oleh Gotoh pada tahun 2022. Dan yang terakhir ialah right issue, yang merupakan penawaran saham baru kepada pemegang saham lama perusahaan dengan harga yang telah ditentukan. Nah, itu tadi jenis-jenis dari corporate action. Nah, apa saja sih dampak dari corporate action? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, ada dampak dari corporate action. Yang pertama adalah pada pembagian dividen, di mana bagi investor yang menerima dividen akan merasa diuntungkan karena mendapatkan pendapatan tunai langsung dari investasi mereka. Namun, jika dividen dikurangi, investor yang mengandalkan pendapatan utama mereka dari investasi akan merasa dirugikan atau mungkin merasa kecewa. Yang kedua adalah terhadap pemecahan saham, di mana investor retail mungkin lebih mampu untuk membeli saham dengan harga yang lebih terjangkau setelah terjadi pemecahan saham. Namun, pemecahan saham yang berlebihan akan mengakibatkan indikasi atau ketidakpastian terhadap perencanaan strategis perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi kepercayaan investor. Nah, yang terakhir terhadap merger dan akuisisi, di mana bagi investor ketika merger dan akuisisi berhasil, mereka kemungkinan akan mendapatkan manfaat berupa kenaikan nilai perusahaan dan kenaikan harga saham. Namun, ketika merger dan akuisisi tidak berhasil, investor mungkin akan mendapatkan kerugian karena nilai saham mereka bisa berkurang. Selanjutnya, dampak corporate action terhadap harga saham perusahaan. Yang pertama yaitu merger atau akuisisi. Ini, jika kedua perusahaan yang tergabung memiliki citra yang baik, maka harga saham akan meningkat.
Namun, jika kedua perusahaan yang tergabung memiliki citra yang kurang baik, maka harga saham perusahaan akan menurun. Selanjutnya, stock split. Ini berdampak pada harga saham perusahaan karena jumlah saham yang beredar itu lebih banyak dan lebih murah. Yang ketiga, yaitu buyback. Ini berdampak terhadap harga saham sebab jumlah saham yang beredar itu lebih sedikit. Setelah mengetahui dampak-dampak dari corporate action, marilah kita masuk kepada contohnya. Contoh yang pertama, akuisisi. Pada tahun 2007, Microsoft Office melakukan akuisisi pada perusahaan iklan online atau marketing digital, yaitu Aquantitive. Nah, Microsoft ini gagal dalam melakukan akuisisi karena dia dirugikan sebanyak 2 miliar per tahun dalam membayar premi kepada Aquantitive. Yang kedua, ada spin-off. Spin-off ini membagi perusahaan menjadi dua. Pernah dilakukan oleh Telkomsel dengan IndiHome. Telkomsel itu menjadikan IndiHome sebagai perusahaan tersendiri di tahun 2023. Nah, yang ketiga itu ada stock split. Stock split ini membagi satu saham ke beberapa saham. Seperti yang dilakukan oleh Bank BCA pada tahun 2021, membagi satu saham menjadi 5 atau 1:5. Nah, selanjutnya ada reverse stock split, yaitu kebalikan dari stock split pernah dilakukan juga oleh PT Smartfren Tbk. Sekian video dari kami.